Proyek pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul masih terus berlanjut. Jalan tembus yang tinggal menyisakan ruas Prambanan Gayam Harjo yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terus dikerjakan. Proyek kelanjutan yang sedang dikerjakan ini masuk dalam pekerjaan di segmen B6 dan berada di Desa Gayam Harjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Ruas ini nantinya akan tersambung dengan eksit tol Jogja Solo di Bogoharjo yang merupakan ruas jalan tol Jogja Solo via Kulon Progo yang juga sedang dikerjakan. Jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ditargetkan sepanjang 28 km ini akan menghubungkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Ruas yang dikerjakan ini merupakan proyek kelanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan sejak tahun 2017. Namun demikian, ruas yang terbangun belum sepenuhnya dan baru terbangun di wilayah Gunung Kidul sepanjang 18,5 km yang sudah bisa dilewati dari wilayah Gading Payen Gunung Kidul hingga Gayam Harjo Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di wilayah Sleman sendiri juga sudah terbangun sepanjang kurang lebih 1,275 km dari lokasi eksit tol Jogja Solo di Bogoharjo Prambanan Sleman hingga tebing Banyunipo. Saat ini tinggal menyisakan ruas Gayam Harjo Prambanan Sleman sepanjang kurang lebih 9,08 km yang masih belum terbangun seluruhnya. Dari sisa ruas yang belum terbangun ini akan dibangun dalam dua segmen, yaitu segmen A sepanjang 4,73 km dan segmen B sepanjang 4,35 km. Dari rencana pembangunan di dua segmen ini, pekerjaan segmen A atau sisi barat mulai dari wilayah Prambanan hingga Padukuhan Melakan Sambirjo akan dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat. Sedangkan segmen B memiliki panjang 4,35 km dari Padukuhan Lemah Bang Gayam Harjo menuju Melakan Sambirjo di Kamenewen Prambanan direncanakan dibangun oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan melihat kembali proyek jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang masuk dalam segmen B6 yang berada di Gayam Harjo Prambanan Sleman. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini saya berada di Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, tepatnya di sekitar perbukitan Curug Gede ya. Dan di depan sana kita bisa melihat proyek jalan tembus yang ada di Gayam Harjo. Jadi ketinggian yang ada di tempat saya ini dengan yang berada di proyek Gayam Harjo ini hampir sama ya. Dan nanti kita akan turun untuk melewati jembatan Dayan ini. Saya coba menghidupkan aplikasi Ulysses lagi teman-teman ya, untuk merekod ya dari ketinggian saya mulai ini sampai nanti di proyek jalan tembus yang sedang dikerjakan kurang lebih sepanjang 600 meter. Nah ini kita akan berjalan ke sana untuk mengupdate kembali ya teman-teman sampai di mana pekerjaannya. Dan ini mulai turun, saya dari arah Gunung Kidul, dan diharapkan untuk jalan tembus ini nantinya bisa diselesaikan juga, di mana jalan tembus ini nanti akan tersambung dengan tol Jogja Solo melalui eksit tol di Bogoharjo ya teman-teman. Nah di pagi ini saya akan menyusuri kembali jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang sedang dikerjakan saat ini di tahun 2024. Ini ternyata sepanjang pengetahuan saya ini penambahan untuk ruas jalan tembus ini baru sekitar 600 meter yang dikerjakan di Bogoharjo Prambanan Sleman. Nah untuk yang di Bogoharjo sendiri di sekitar tebing Breksi ini kemarin memang rencananya akan menggunakan dana Inpres ya, namun sampai bulan ini ya, Oktober pertengahan ini
saya kok belum melihat pergerakan. Nah ini saya juga sudah browsing, ini sepertinya apakah tertunda di tahun 2025 gitu ya pekerjaannya untuk yang di tebing Breksi ya, karena sampai saat ini bulan Oktober ini kok belum mulai gitu ya. Nah ini informasinya mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ya, bisa diinfokan barangkali ya, karena sepanjang saya melihat informasi-informasi sampai saat ini baru dilakukan clearing, terakhir kemarin clearing ya. Kalau melihat pekerjaan yang ada di tebing Banyunibo itu kemungkinan kalau tidak panjang pun, mungkin kalau misalnya kontraknya sekitar akhir Oktober itu 2 bulan ya, mungkin dapatnya nggak terlalu panjang itu ya teman-teman, karena kita sudah berada di akhir 3 bulan terakhir ya, Oktober, November, Desember ini waktu-waktu yang mepet untuk tahun anggaran ya biasanya. Nah kita akan sampai di proyek jalan tembus yang di Gayam Harjo. Di depan sana kita akan melihat ya, kemarin terakhir sudah mulai pengaspalan. Hari ini apakah sudah bisa untuk lewat atau belum ya, nanti akan kita lihat. Karena di jalur yang diperbaiki ini ada jalan menuju ke Klaten ya, kemarin sempat diputus sementara dan tidak bisa lewat ya. Dan ini untuk hari ini kita akan melihat ya. Nah ini masih belum bisa lewat ya teman-teman. Di depan ini masih belum bisa lewat. Jalannya untuk pengaspalannya belum selesai penuh ya, ini sepertinya. Dan kita akan melewati di sisi sampingnya teman-teman ya. Tapi ini sudah seluruhnya sudah dikasih agregat ya. Dan mungkin nanti lapisan yang selanjutnya ini sudah mulai diaspal ya. Untuk balok untuk drainasenya juga sudah terpasang nih teman-teman. Nah ini kita kurang tahu juga untuk di sebelah dari drainase ini apakah bisa akan dicor ya, yang saya lewati ini kemungkinan juga demikian ya, kemudian ditanggul. Nah di depan ini ya teman-teman, jadi ini sudah agregatnya sudah hampir semuanya sampai di sana, dan kita akan melihat dari sisi sana, di depan sana ya, di ujungnya melalui jalan ini ya. Jalan ini alternatif untuk ke Klaten dengan menggunakan sepeda motor ya, kalau mobil tidak bisa ya. Sementara sampai saat ini masih ditutup ini ya. Ini besok juga akan diaspal, dan ini yang jalur menuju ke Klaten ya, ini belum dibuka juga ya. Dan ini kita akan ke arah Klaten melihat jalur yang menuju ke Klaten. Ini jalannya memang agak rusak ya teman-teman. Ini masih bisa dilewati sebenarnya untuk yang ke arah Klaten ini ya teman-teman. Dan ini juga sepertinya ada pekerjaan juga di sini, saya lihat ya. Nah ini perbaikan di jalur ke arah Klaten juga ada pekerjaan di tahun 2024. Ini pembuatan tanggul-tanggul seperti ini ya di lokasi ini. Jadi ini berpusat di sini. Ini masuknya juga Sleman ya teman-teman. Nah ini diperlebar ternyata sampai di sini ya. Jadi ada pelebaran jalur yang ke arah Klaten. Ini ujungnya diganti warna teman-teman. Dan di depan sana ini jalan tembus yang dikerjakan. Ini nanti membuat jembatan, tapi tidak tahun ini. Jadi tahun ini hanya tiang ya, tiang jembatan yang dikerjakan ya teman-teman.
Dan kalau kita lihat di depan sana itu ada tanggul sebelah kiri dan kanan untuk jalan tembus Sleman Gunung Kidul, dan hanya diberi gorong-gorong ini untuk lewat air ya. Kalau di arah sini biar tidak tergenang dan masih bisa lewat di depan sana ya. Terlihat di sana ada gorong-gorong ya. Di depan sana ada gorong-gorong. Oke teman-teman, di depan ini belum bisa lewat ya, untuk jalur ke Klaten masih ditutup, belum diaspal. Teman-teman yang ada di perantauan ataupun juga yang ada di berbagai tempat bisa melihat perkembangan dari pekerjaan jalan tembus. Dan teman-teman sekalian, untuk tahun ini belum bisa tembus sampai Bokoharjo ya, jadi pekerjaannya masih bertahap, dan tahun ini sepertinya baru dikerjakan di Gayam Harjo, dan kita akan masih menunggu perkembangan dari proyek yang ada di tebing Banyunibo yang masih kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, dari tebing Banyunibo ini nanti akan disambungkan dengan jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo yang baru saja kita lalui. Dan kali ini kita akan melewati jalur jalan baru Sleman Gunung Kidul yang ada di Bokoharjo. Nanti kita akan melintas sampai dengan exit tol Bokoharjo. Teman-teman, kita akan menyusuri jalan tembus Sleman Gunung Kidul dari tebing Banyunibo. Ini kita akan terus bergerak ke arah exit tol Bokoharjo ya. Jadi untuk jalan tembus Sleman Gunung Kidul ini akan disambungkan dengan exit tol Bokoharjo yang sedang dikerjakan juga. Nah saat ini masih terus dikerjakan hingga Simpang Susun Purwomartani ya, dan akan dilanjutkan akan ketemu dengan jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di lokasi ini. Nah teman-teman sekalian, untuk jalan tembus yang sekarang ada ini yang di Bokoharjo ini sekitar 1,275 km ya. Ini sudah dibangun tahun 2023 dan ini sudah selesai ya teman-teman ya. Dan teman-teman kalau melewati jalur ini itu buntu ya, sementara buntu sampai di tebing Banyunibo. Kalau teman-teman ingin melanjutkan ke tebing Breksi gitu melalui jalur alternatif, yaitu ambil kanan ya di ujung dari tebing Banyunibo tersebut ya teman-teman. Dan di lokasi ini itu di sebelah depan sana ya teman-teman, itu ada objek wisata Candi Boko ya, yang tentunya juga menjadi salah satu sejarah ya teman-teman. Jadi objek wisata sejarah teman-teman ya. Nah di depan sana teman-teman ya, kita akan melewati perempatan, dimana perempatan ini adalah jalan lama ya, dulu digunakan untuk jalan lama yang sekarang sudah menjadi perempatan ya teman-teman ya. Dan di sini cukup ramai juga ya untuk lokasi ini karena sudah dijadikan jalan ya teman-teman ya. Dan kita akan melintas di sini teman-teman. Nah nanti kita juga akan menerbangkan drone dari lokasi ini ya teman-teman. Dan di lokasi ujung di Banyunibo tadi ada jalur untuk wisata jeep ya biasanya.
Jadi wisata jeep dari Tebing Breksi itu melewati di ujung Banyunipo ya, dan di depan itu adalah ujung dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Bokoharjo, dan nantinya langsung bertatap muka ya, atau langsung ketemu dengan exit tol Jogja Solo di Bokoharjo. Nah, ini desainnya seperti apa, ini bakal rame ya besok, karena ini sepertinya Gunung Kidul ini diprioritaskan ya, Sleman dan Gunung Kidul ini prioritas, karena begitu keluar itu dipersilahkan datang ke Gunung Kidul ya istilahnya, karena jalan di depan ini besok itu ke depannya langsung ketemu exit tol, dan kalau yang mau ke Gunung Kidul atau dari Gunung Kidul mau ke mana saja bisa lewat tol ya. Nah, ini penampakannya di lokasi ini teman-teman ya. Saat ini di ujung dari Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul itu seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, dan ini sudah jadi. Yang di Bokoharjo itu sekitar 1,275 km, dan di depan sana besok akan menjadi pintu keluar masuk ke tol Jogja Solo. Oke, mungkin update saya untuk Jalan Tembus kali ini cukup ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.